Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman seberanda Trisa semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam karunia kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, entrepreneur yang sangat santun yang tekun mengembangkan bisnis camilan. Camilannya adalah keripik telur asin yang kita kenal dengan namanya adalah snack telasin. Produsen dari James Food ini akan segera hadir di tengah-tengah kita. Kita panggil Mas Jamil. Assalamualaikum Mas Jamil. Baik, saya panggil tamu saya Mas Jamil. Assalamualaikum Mas Jamil. Assalamualaikum Mas Jamil. Nah, Waalaikumsalam, Bu. ya, alhamdulillah akhirnya bisa ketemu Mas Jamil. Mas Jamil, makasih ya udah mampir di beranda Trisa. Apa kabar nih bisnisnya? Apa kabar bisnisnya Mas Jamil? Alhamdulillah, Bu, untuk bisnisnya. Alhamdulillah Lancar bisnisnya. ya, Meskipun dalam kondisi wabah pandemik. ini Mm-mm. kita punya strategi sendiri ya. Iya, Jadi, saya tuh jadi kita rajin loh punya ngelihat WhatsApp, lalu kemudian di Instagramnya Mas Jamil itu ada aja inovasinya, mulai dari ngirim keripik yang mentah gitu ya, lalu kemudian belum iya, lagi yang karton-karton dikirim ke berbagai pelosok di Indonesia, hebat banget. Oke, Mas Jamil, saya nih baca iya. nih, ternyata untuk bisnis camilan James Food atau sekarang produksinya adalah snack telasin itu sudah ngantongi sertifikasi halal, ada PIRT, ada paten merek. Nah, saya nih merasa bahwa ini penting banget buat teman seberanda Trisa itu ngetahui gitu bahwa kalau kita bisnis camilan itu perlu juga kita ngantongi aspek legal. Menurut Mas Jamil, kenapa sih James Foods itu harus mengantongi aspek legal? Monggo silahkan. Iya, benar banget, Bu. Untuk aspek legal ini emang sangat penting. Apalagi kita distribusinya meluas, nggak lokal. Kalau lokal sendiri untuk itu ya perlu, tapi emang kalau kita distribusi secara luas pasti perlu untuk aspek legal itu. Jadi dengan aspek legal itu kita bisa meyakinkan konsumen kita, meyakinkan pelanggan, dan melindungi produk kita seperti kita paten. Paten itu kan kalau produk kita sudah kesebar di mana-mana, brand kita sudah terkenal, tapi belum dipatenkan, malah ada orang yang matenkan duluan, kita yang susah. Makanya dari awal emang prioritas kami Jam Food ini di legal produk dan legal perusahaannya, seperti itu. Ya, berapa lama sih Mas dari jarak produk jarak waktunya ya dari produk Mas Jamil itu ada, lalu kemudian sampai pada tahap mulai ngurus aspek legal pertama, misalnya aspek legal pertama apa nih Mas Jamil dulu? PRT ya? Legal pertama iya PRT Mm-mm, dulu mm-mm. untuk Berapa lama itu kita dulu? bisa menghindarkan Mm-mm, bisa menjual. mm-mm. Dari PRT mulai itu bikin dari PRT? tahun 2017. Mm-mm. Pertama kali produknya Untuk ada, mulai ya usaha itu untuk PRT mulai kapan? 2017. Oh, berarti pada tahun yang sama ya, Mas ya? Iya. Iya. Jadi kita memang untuk sudah mulai penjualan dulu, baru Mm-mm. kita ajukan untuk perizinan PRT-nya. Mm. Soalnya kalau belum ada izin edar, kita belum berani untuk mengedarkan. Itu. Apalagi untuk wilayah yang lebih luas ya, Mas Jamil ya? Iya. Iya. Mas Jamil ini kayaknya sudah siap banget untuk jadi entrepreneur loh. Padahal kalau saya lihat biodatanya ini adalah sarjana ilmu biologi gitu. Kenapa sih
memutuskan untuk berbisnis nih? Iya, kalau ditanya sarjana, ya cukup nggak nyambung juga ya di biologi kan. Kita cuma belajar untuk di laboratoriumnya mikrobiologi yang di industrinya itu. Nah, kalau di bisnisnya sendiri, kita emang punya mimpi ya Bu ya, tujuan untuk alasannya ya yang pertama agar bisa membuka banyak lapangan pekerjaan, bisa bermanfaat bagi orang sekitar, khususnya di desa sini, karena kita ada di desa, lingkup desa gitu. Kita bisa membuka banyak lapangan pekerjaan. Untuk meningkatkan perekonomian keluarga, Bu. Jadi keluarga saya sendiri kan dari aslinya keluarga menengah ke bawah seperti itu, Bu. Banyak kekurangannya. Makanya saya dari sejak lulus itu ingin sekali bisa berbisnis dan belajar terus untuk berbisnis. Dan yang ketiga, kita tahu sendiri kan 9 dari 10 pintu rezeki itu kan dari perniagaan, perdagangan, dan bisnis gitu, Bu. Jadi untuk semua impian saya itu mungkin bisa dijalankan di bisnis ini. Makanya saya minat untuk berbisnis, menjalankan bisnis ini. Iya. Seperti itu. Mas, mulia banget ya niatnya Mas Jamil. Semoga Allah meridhoi semua niatnya Mas Jamil ya, supaya kemudian Jamil's Food ini lancar kayak gitu ya. Nah, balik lagi nih kita ngomong tentang aspek legal. Kira-kira nih, kalau menurut Mas Jamil selama ini mengikuti prosedur-prosedur dari mengurus aspek legal, itu susah nggak sih ngurusnya? Terus kemudian apa aja yang kira-kira teman seberanda Trisa ini harus menyiapkan kalau mereka punya usaha camilan, lalu mereka mau mengurus yang pertama dulu, yang paling dasar dulu, apa aja yang perlu disiapkan? Untuk awal mula kita ngurus legal itu, kita harus punya surat domisili usaha dari kelurahan. Jadi untuk habis surat domisili usaha itu digunakan untuk mendaftarkan NPWP. Jadi semua itu harus ada NPWP sekarang. Ketika NPWP sudah jadi, kita bisa mendaftarkan izin usaha. Sekarang kan enak, cukup mudah, Bu, di OSS, dapat NIB sudah semua. Dulu belum OSS, kita harus ke dinas perizinan. Jadi beberapa izin seperti izin perusahaan industri, izin perusahaan perdagangan, dan SIUP, ataupun yang lainnya itu di dinas perizinan. Tapi sekarang kan sudah enak dikerjakan di rumah, izin di rumah melalui OSS, itu kan sudah mudah sekali ya, Bu. Dan untuk izin di legal product sendiri, kita harus izin, yang awal kita harus izin PRT. Jadi masih skala rumah tangga, itu tidak masalah, yang penting kita bisa dapatkan sertifikat PRT. PRT itu syaratnya itu dulu surat domisili sama TDI, tanda daftar industri, dan diajukan ke dinas kesehatan setempat. Jadi dinas kesehatan setempat ini bisa mengeluarkan surat penyuluhan kesehatan pangan untuk didaftarkan di dinas perizinan. Seperti itu dulu alurnya, Bu. Tadi sekarang mungkin lebih mudah lagi, soalnya sudah via OSS atau itu ya online-nya itu, Bu. Untuk yang kedua itu kita kalau lebih meyakinkan pelanggan, kita harus izin sertifikasi halal di balai UI ya, untuk sertifikasi halalnya. Dan itu pun saya sendiri dari awal legal produk itu gratis semua, ternyata. Alhamdulillah. Iya. Jadi kita sering-sering aktif ke dinas untuk menanyakan, itu pasti banyak program-program pemerintah yang memfasilitasi perizinan produk maupun perizinan yang lainnya. Bentar, jadi sorry. kita yang
ini nih berarti Mas Jamil harus sering-sering untuk memantau melalui pemerintah setempat ya. Berarti kalau di Mas Jamil ini Iya, di kabupaten, di Pemkab. kabupaten. Iya, Oh, baik. Dan itu semuanya sistemnya di OSS ya, pakai online semua ya? iya sekarang pakai M. Iya, iya, iya. Sekarang memang lebih memudahkan. Oke, Mas Jamil, ngurus sertifikasi halal itu apa nggak ribet ya? Untuk sertifikasi halalnya kemarin itu kita daftar pas ada fasilitas dari pemerintah yang pengurusan sertifikasi halal. Jadi kita daftarkan ke sana ke Dinas Perindustrian Gresik. Habis itu pendaftaran di sana ada penyuluhan di ruang produksi. Jadi cara produksinya seperti apa, bahan-bahan yang digunakan itu sudah mendapatkan label halal semua atau tidak. Jadi kita diaudit semua. Habis audit kita keluar untuk hasilnya. Hasilnya ini bisa diterima di MUI atau tidak. Kalau bisa diterima sertifikatnya bisa langsung keluar. Jadi lebih mudah kok untuk pengurusannya sertifikatnya Hasan. Oke, berarti mulai dari peralatan itu juga dilihat ya, Mas. Misalnya peralatan masak segala itu juga harus juga disiapkan. Apakah kemudian peralatan itu terbuat dari bahan-bahan halal atau tidak? Begitu ya, Mas Jamil? Untuk bahan baku Bu, lebih tepatnya, untuk Hmm. peralatannya biasanya tidak disarankan dari kayu atau sejenisnya. Jadi biasanya lebih ke stainless kan seperti itu Bu. Oh. Untuk mejanya atau apanya biar lebih mudah dibersihkan, steril, tidak karatan seperti itu Bu. Hmm. Itu di izin PRT juga ya, di survei, di audit tempat. Jadi habis izin PRT sudah keluar PRT-nya, lebih mudah ke halalnya Bu. Soalnya kita sudah Hmm. mendapatkan sertifikat PRT-nya. Hmm. Jadi berkelanjutan gitu ya, kayak sepertinya proses Iya, pemeriksanya kan berkelanjutan, jadi enggak satu-satu, enggak ngulang dari awal gitu ya, Mas Jamil ya. Oh, baik banget. iya, Nah, lebih simpelnya seperti itu. iya, informasinya Mas Jamil ini bermanfaat banget loh, terutama bagi teman-teman Beranda Trisa itu yang pengen segera melegalkan usaha camilannya gitu, karena selama ini hal-hal yang seperti itu teman-teman itu awam. Kalaupun harus misalnya mencari informasi, itu mereka ini mencari sendiri informasi itu mungkin googling gitu ya. Belum tentu kalau googling itu Iya. ada hal-hal yang seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Jamil seperti itu. Baik Mas Jamil, sebelum kita closing, apa nih tipsnya bagi teman Beranda Trisa yang ingin merintis bisnis camilan dan ingin melegalkan bisnisnya? Monggo, silahkan. Untuk tipsnya yaitu action dulu, dimulai dulu aja. Jadi kita nggak pikirkan gimana sih pendaftarannya legal atau apa gini-gini. Yang penting ada ide, dijalankan dulu. Proses legal sambil berjalan, insya Allah sudah lancar. Soalnya sekarang sudah dipermudah banget sama pemerintah. Sehabis ada ide, kita buat peta konsep bisnis. Jadi target pasarnya seperti apa untuk jadi memudahkan untuk penjualannya. Kalau sudah kita target pasarnya sudah mengetahui untuk produk ini dijual di mana. Kadang yang bingung itu kan kita punya produk tapi kita nggak tahu cara penjualnya. Dijual ke semua orang, kadang Belum yang tentu mereka laku beli. untung orang beli, kita yang down. Oh kok nggak laku ternyata. Yang salah bukan produknya, tapi yang menjalankan pemasarannya kan seperti itu. Jadi ya itu untuk itu dijalankan dulu untuk legalitasnya sambil jalan. Banyak sekali di pemerintah, apalagi di dinas tempat itu fasilitas-fasilitas yang memfasilitasi legal gratis seperti PRT untuk sertifikasi halal, bahkan paten pun saya mendapatkan gratis. Ya, jadi banyak sekali pemerintah sekarang mendukung untuk berbisnis atau berwirausaha gitu.
Ya, Jadi teman-teman jangan berkecil hati ataupun oh saya mau berbisnis tapi nggak punya modal atau seperti apa, seperti itu dihilangkan dulu. Yang penting action dulu aja. betul. Itu aja sih, Bu. Baik, Mas Jamil, makasih banget dah mau sharing di Beranda Trisa. Saya banyak mencatat banyak sekali hal-hal yang bisa diambil hikmah dari pertemuan kita hari ini, yang bisa di-share, bisa kemudian bisa ditiru oleh teman-teman Beranda Trisa. Di antaranya adalah kalau kita memulai usaha, action dulu. Lalu kemudian dari action itu jangan kita ragu-ragu untuk mencari banyak tahu, terutama misalnya kalau kita berkaitan dengan pengurusan aspek legal, kita banyak cari tahu di pemerintah setempat kayak gitu. Karena sekarang caranya lebih mudah pakai online. Lalu yang kedua, Mas Jamil tadi menyampaikan bahwa setelah kita action baru ditata konsep bisnis kita apa. Kita paling tidak kita harus tahu siapa target market kita, lalu kemudian ketika kita sudah tahu target market kita akan lebih mudah step selanjutnya untuk kita mau jualannya kayak gimana. Gitu ya Mas Jamil ya? Kurang Iya, benar lebihnya yang sekali, saya Bu. catat seperti itu. Iya. Baik, makasih Mas Jamil atas sharingnya pada teman-teman. Semoga bisnis Mas Jamil melalui Jamsfood itu terus langgeng dan saya tunggu produk dari Jamsfood yang lainnya. Saya lihat kayaknya sudah mulai merambah bisnis-bisnis baru nih kayaknya selain snack telasin. Saya tunggu ya Mas Jamil ya. Iya. Baik. Baik, terima Terima kasih kasih. banyak, Bu. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.